Iya, shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini. Saya percaya keadaan kita semua baik, sehat luar biasa ya. Bahkan mungkin ada di antara saudara yang sedang sakit, tetaplah bersemangat dan bersuka cita sebab Tuhan menjadi kekuatan kita. Mari kita satukan hati, kita mau bawa pujian penyembahan kita. Shalom buat yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Ya Tuhan memberkati, yang ada di luar negeri juga. Selamat siang, selamat pagi, Tuhan memberkati. Dia melihat hati kita yang kita bawa kepada Dia pada malam hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua yang terbaik yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat berkat-berkat Tuhan yang terus melimpah, damai sejahtera, sukacita yang tidak pernah berkesudahan. Kami percaya kasih setiamu itu Tuhan selama-lamanya di dalam hidup kami. Ini pujian penyembahan kami yang kami bawa kepadamu Bapa. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa. Lebih lagi katakan Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia Tuhan, amin. Bapa, Kau setia, kasih setiamu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, tak pernah berhenti, tak pernah berakhir. Kesetiaan-Mu di hidup kami Tuhan, tak pernah berhenti. Kasih setiamu selalu nyata, amin Tuhan. Dalam hidupku tak pernah berakhir, berharap padamu Yesusku. Kau segala, tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata, dalam hidupku. Tak pernah berhenti, berharap pada
Yesusku, Kau segala. Lebih lagi saudara katakan, tak pernah berakhir Tuhan, berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segala. Lebih lagi saudara katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu bagi kami Tuhan. Amin Yesus. Selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Oh, takkan pernah berakhir kasih setiamu Tuhan, takkan pernah berhenti kami berharap padamu. Karena Kau Tuhan yang pegang kendali di hidup kami. Terima kasih. Mari berharap lagi kepada Tuhan saudara. Saat imanmu mulai goyah, saat keadaanmu mulai tidak menentu, kembali kepada Tuhan, berharap lagi kepadanya. Mungkin engkau jauh hari-hari ini, datang pada Tuhan. Katakan, Engkau yang kami harapkan Tuhan, Engkau yang kami rindukan Tuhan. Kami mau tetap berharap kepadamu, kami mau tetap percaya akan kasih setiamu, kami mau tetap berharap, kami mau tetap berharap hanya kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Mungkin hari-hari ini berat yang kami alami, kami percaya Tuhan tidak mempedulikan kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan, tangan-Mu menopang kami Bapa. Karena itu tidak akan pernah berhenti kami berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu tak pernah berakhir kasih setiamu. Yes, kami tahu Tuhan tidak pernah berakhir. Nyata kasih setiamu di hidup kami. Berhenti kami berharap pada Tuhan. Amin. Yesusku, Kau segala, tak pernah berakhir. Setiamu Tuhan, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segala. Sekali lagi katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Terima kasih, Kau segalanya di hidup kami.
Karena itu tak akan pernah kami menyerah Tuhan. Di saat badai bergelora di hidup kami mau tetap percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya ketenangan bagi hidup kami, bahwa Tuhanlah satu-satunya yang dapat menguatkan iman kami. Kami mau tetap berharap kepadamu Bapa di tengah badai yang besar. Kami percaya Tuhan sanggup menenangkan badai hidup kami. Karena itu kami mau terus berkata, Tuhan, di saat badai bergelora kami tenang bersamamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Engkau Allah kami. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, kami tenang Tuhan, sebab Kau Allah kami. Amin. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta Tuhan. Yes Lord, kami tenang, kami tenang, Kau Allah kami. Oh, kami tahu Tuhan di tengah ketenangan ada kekuatan. Di saat badai datang menghantam hidup kami, Engkaulah tempat kami berlindung Tuhan. Tidak ada yang lain yang sama seperti Engkau. Tuhan, Engkau sumber kekuatan bagi kami. Tuhan, Engkau tempat perlindungan bagi kami. Mari datang pada Tuhan saudara. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja, atas semesta, kami tenang Tuhan, sebab Kau Allah kami. Lebih lagi angkat tanganmu, katakan, di saat badai bergelora, kami tenang Tuhan. Amin Yesus, amin. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab. Mari sekali lagi saudara dengan iman lebih lagi katakan pada Tuhan, di saat badai, di saat badai sedang bergelora Tuhan, amin. Kami tahu Engkau Tuhan yang menopang setiap kami. Kami mau terbang bersama Engkau Yesus. Bapa, Engkau Raja atas semesta, atas hidup kami, atas badai yang ada di dalam hidup kami. Kami tenang. Sekali lagi saudara dengan iman katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku.
Kami tenang karena Kau Allah kami. Kami tenang sebab Kau kekuatan kami. Kami tenang sebab Kau Tuhan kami. Kami tenang bersama-Mu. Kami tenang di dekat-Mu, ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Bapa. Di tengah badai hidup kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Allah yang sanggup meredakan badai. Kami tidak takut karena Tuhan menopang kami. Terima kasih buat malam ini. Kau beri kami kesempatan membawa pujian penyembahan kami. Biar korban yang kami naikkan menjadi dupa yang harum. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya seperti biasa saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie, selamat malam. Saya mau bersaksi tentang kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Sudah lama saya pengen menulis kesaksian tapi saya bingung Bu mau mulai dari mana. Saya ini tidak pandai merangkai kata, ya enggak apa-apa ya, yang penting sudah ditulis. Karena saya mendengar setiap kali orang bersaksi di mesbah doa Ibu itu kok bagus-bagus. Ya ada banyak kesaksian. Dan saya ini seorang ibu single parent umur 58 tahun. Saya memiliki seorang putra dan sudah menikah. Saya sejak awal pandemi sudah menemukan channel Ibu dan saya mulai mengikutinya. Tapi kadang-kadang karena ada beberapa channel hamba Tuhan yang saya dengar juga khotbahnya. Dan saya suka share juga ke teman-teman. Terus ada salah satu teman saya berkata, tiap malam ada loh mesbah doa dari Ibu Debbie Basjir. Pagi juga ada loh. Waktu itu kayaknya mesbah syukur tuh baru 3 kali. Itu kalau tidak salah di bulan Oktober 2020. Wah ya, dari 2020 ya Bu, sekarang udah di 2022 loh ya. Akhirnya saya putuskan untuk mengikuti channel Ibu Debbie. Dan ternyata khotbahnya begitu keras dan tegas. Haleluya. Tapi saya suka Bu, ya saya suka. Dan saya merasa itu saya. Sementara saya diremukkan dan dibentuk untuk menjadi baru. Dan bulan Oktober tuh tiba-tiba saya sakit dan singkat cerita saya harus masuk rumah sakit dan menginap selama 3 hari. Tapi waktu di swab diambil darah saya negatif, bukan COVID. Waktu itu padahal masa-masa yang parah Bu dan banyak orang meninggal karena COVID. Di dalam hati saya hanya memuji Tuhan. Waktu itu tekanan darah saya naik ya hingga 180/99. Dan saya mengalami vertigo. Akhirnya pagi itu saya dibawa ke IGD kemudian disuruh pulang karena setelah dikasih obat di bawah lidah tekanan saya normal kembali. Namun setelah sampai di rumah saya tidak bisa tidur dan mual-mual malah tambah parah. Akhirnya anak saya membawa saya ke rumah sakit lagi sorenya. Dan harus diambil darah lagi, lalu rekam jantung 2 kali dan kemudian di ronsen. Dan hasilnya puji Tuhan semua baik, hanya ada sedikit infeksi di lambung. Dan itu saya harus nginap di rumah sakit. Seumur hidup saya ini belum pernah masuk rumah sakit. Sekali saya sakit langsung masuk rumah sakit. Dalam hati saya berkata Tuhan terima kasih untuk semua yang terjadi dan ampuni saya Tuhan kalau ini karena kesalahan dan dosa saya. Dan kalau ini Tuhan izinkan untuk terjadi, untuk melatih saya dan mendidik saya, berikanlah saya kekuatan untuk dapat menjalaninya. Tapi kalau ini dari iblis, saya tolak dan patahkan, hancurkan kuasa iblis dalam nama Tuhan Yesus. Saya perkatakan di dalam hati saya sebab saya tidak bisa buka mata Bu. Kalau buka mata dunia terasa berputar dan saya muntah-muntah karena saya mengalami vertigo. Puji Tuhan setelah 3 hari di rumah sakit saya dibolehkan pulang dan saya selalu dikuatkan dengan khotbah-khotbah Ibu. Saya sangat menyukai dan mencintai semua khotbah Ibu. Keras, tegas tapi mendidik dan membangun iman saya. Puji Tuhan ya.
Mulai 2021 sampai sekarang saya mencatat setiap firman Tuhan Ibu sampaikan di Mesbah Syukur. Kalau Mesbah Doa kan kita bacanya beruntun ya Bu, tapi kalau Mesbah Syukur ayat firman Tuhan itu berbeda. Mengapa saya catat Ibu? Ya, itu saya catat agar saya baca lagi dan saya belajar untuk melakukannya. Dan mungkin suatu saat nanti jika saya dipanggil Tuhan, ya buku ini bisa dibaca oleh anak atau cucu saya. Siapa saja yang menemukan, ya buku itu bisa menjadi berkat buat mereka. Amin. Luar biasa Ibu ya. Semua khotbah-khotbah Ibu sudah saya dengar, bahkan berulang-ulang, bahkan saya bagikan di Facebook maupun di grup-grup WA saya. Ya sorry Bu kalau saya belum izin. Nggak apa-apa, malah saya yang suruh bagikan ya. Saya banyak diubahkan lewat khotbah-khotbah Ibu. Saya menjadikan Ibu sebagai mentor saya. Saya banyak belajar dari kehidupan Ibu. Iman saya bertumbuh dan tidak ada lagi yang saya inginkan di dunia ini selain hanya satu, yaitu mengejar perkenanan Tuhan seperti yang sering sekali Ibu katakan. Amin. Terima kasih Bu, mungkin panjang kesaksian saya, semoga ini boleh menjadi berkat bagi semua yang mendengar. Sampai saat ini saya tetap setia mengikuti Mesbah Doa, Mesbah Syukur dan juga Sunday Online. Kayaknya ada yang kurang kalau belum ikut salah satunya. Ya pasti saya cari. Oh ya Ibu, belum lama ini saya dan teman-teman pergi ke salah satu kota di kabupaten daerah kami. Dan kami menginap dan pas tengah malam saya terbangun karena merasa tidak enak dan jantung saya berdetak cepat. Saya panik, tapi saya mendengar jelas khotbah Ibu ya, suara Ibu yang selalu berkata ketenangan yang sejati itu justru berada di tengah badai. Dan itu berulang-ulang. Akhirnya saya bangun dan saya ingat semua kesaksian Ibu ketika Ibu naik pesawat saat dalam ketakutan dan saat itu Ibu bernyanyi. Ya, di saat badai bergelora, aku akan tenang bersamamu. Bahkan Dia Bapa Raja Semesta, ya karena itu ku tenang sebab Kau Allahku. Lalu saya ulang-ulang lagu itu dan akhirnya saya merasa tenang. Teman-teman saya tidak ada yang terbangun saat itu. Kami berenam tidur satu ruangan. Mereka tidak tahu kalau saya sedang berjuang. Setelah saya sudah tenang dan detak jantung saya kembali normal, salah seorang teman saya terbangun dan dia ke toilet dan bertanya kenapa. Saya bilang tidak apa-apa. Saya duduk dan berdoa, selesai doa di hati saya seperti ada suara, itu lambungmu yang bermasalah, cepat minum obat lambung. Dan saya cari di tas, kebetulan ada dan saya minum. Akhirnya saya bisa tidur kembali sampai pagi. Tuhan sudah memberikan kepada saya kesembuhan dan ketenangan. Itulah ketenangan sejati. Terima kasih Ibu sekali lagi. Ya, biarlah Tuhan Yesus terus menambah-nambahkan urapannya serta memberkati Ibu dan tim. Teruslah menjadi berkat buat kami Ibu. Haleluya, Tuhan memberkati. Salam dari saya dari Palangkaraya. Iya. Terima kasih buat Ibu yang ada di Palangkaraya yang sudah bersaksi. Puji Tuhan ya, Tuhan tuh baik dan luar biasa. Ya saudara, ketika kita sering mendengar firman, ada badai, ada persoalan, maka yang kita dengarkan juga firman. Karena itu tetaplah melekat kepada Tuhan dan tetaplah percaya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Iya baik, malam ini kita akan melanjutkan pembacaan kita saudara. Iya, kemarin kita sudah membaca tentang Abraham mati. Iya, dan akhirnya dia dikuburkan ya, dan kita sudah melihat juga ada keturunan Ismail ya yang ada di Mesir, kebanyakan dari Kedar, Nebayot dan selanjutnya. Dan hari ini kita akan masuk di Kejadian pasal 25 ayat yang ke-19, Esau dan Yakub ya. Ya, Kejadian pasal 25 ayat 19. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka dan Betuel, orang Aram dari Pandan Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Jadi saat Ishak menikah mengambil Ribka itu ya, dia berumur 40 tahun. 21. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul ya. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Ya, jadi kurang lebih mirip seperti apa yang Abraham
alami ya, istrinya mandul, tapi Tuhan ya memberikan dia anak. Demikian juga Ishak saudara ya, Ishak ini istrinya mandul. Namun Ishak berdoa kepada Tuhan untuk istrinya sebab istrinya itu mandul. Dan Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Jadi buat saudara yang belum punya anak ya, suami istri harus sepakat berdoa bersama. Jangan hanya istrinya atau suaminya. Di sini kita belajar ketika Ribka mandul, Ishak yang berdoa. Tumpang tangan di kandungan istrimu, minta anak berkat, anak perjanjian untuk Tuhan berikan ya. Lalu ayat 22 di sana dikatakan, tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk Tuhan. Jadi anak-anaknya ini dalam kandungan ya dikatakan di sana, tetapi ya anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk Tuhan. Ya, jadi kita melihat di sini saudara, ketika Ishak itu memohon kepada Tuhan ya agar Tuhan memberikan dia anak ya, demikian juga ya kita melihat bahwa itu juga pernah terjadi ya kepada Abraham ayahnya, tetapi Tuhan mengabulkan. Akhirnya dia mengandung, dan mengandungnya di sini dua orang anak dalam kandungannya ya, anak kembar saudara ya. Dan dia merasa anaknya ini bertolak-tolakan, dari dalam perut aja udah bertolak-tolakan. Lalu dia bilang, kenapa aku harus hidup kalau jika begitu ya. Lalu dia berdoa meminta petunjuk Tuhan. 23 firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Ya, ketika dia berdoa, Tuhan berkata ternyata ada 2 suku bangsa dalam rahimmu itu. Wah, dia mengandung 2 anak yang akan menjadi suku bangsa yang besar. Tetapi mereka saling bertolak-tolakan, dan Tuhan berkata anak yang tua itu akan menjadi hamba anak yang muda. Ya, jadi Tuhan sudah menentukan siapa anak yang akan mewariskan janji berkat itu ya dalam keturunan di dalam perut ya. Ayat 24, setelah genap harinya untuk bersalin, ya memang benar, memang anak kembar yang ada di dalam kandungannya saudara. Ya 25, keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah juga adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Jadi ada 2 anaknya, satu Esau, yang satu Yakub. Saudara ingat ya, kisah dari sejarah bangsa Israel itu berasal dari Yakub ya. Jadi ada 2 suku di dalam kandungannya Ribka istri Ishak. Dari inilah kisah sejarah bangsa Israel pertama kali itu ada dalam kandungan Ribka, yaitu dari Ishak keturunan Abraham yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya, di dalam perut Ribka ada 2 suku yang besar. Salah satunya adalah Yakub yang pada akhirnya menjadi Israel. Ya saudara, dari sini kita melihat bahwa memang firman Tuhan itu sempurna banget. Apa yang Tuhan janjikan tuh ditarik garis lurus, ya ini terjadi. Ya nanti kita lihat saudara ya, ini awal dari kisah bangsa Israel, yaitu dari Yakub. Ya, ini nenek moyang dari bangsa Israel, suatu bangsa yang besar. Tapi Ishak sayang kepada Esau dan Ribka sayang kepada Yakub. Ayat 29, pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. 32, sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati,
apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? 33 kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku, maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Ya, saudara, kita melihat tentang hak kesulungan di sini. Ya, hak kesulungan ini merupakan penghargaan khusus yang diberikan kepada anak sulung. Tidak secara kebetulan dalam satu keluarga itu ada yang namanya anak sulung. Ya, dia memiliki hak kesulungan. Itu diberikan kepada setiap anak sulung, saudara. Hak itu meliputi bagian ganda dari warisan keluarga pada zaman itu, saudara. Jadi dia memiliki warisan lebih besar sebagai anak sulung, akan menerima. Dikatakan di sana hak itu meliputi bagian ganda dari warisan keluarga beserta suatu kehormatan bahwa suatu saat nanti ia akan menjadi pemimpin bagi keluarga. Anak sulung dapat menjual hak kesulungannya atau memberikannya bila ia menghendaki. Namun dengan berbuat demikian dia akan kehilangan baik benda-benda materi maupun kedudukannya serta otoritasnya sebagai anak sulung, sebagai pemimpin. Dengan menukarkan hak kesulungannya, Esau menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak peduli dengan berkat-berkat rohani, bahkan otoritas-otoritas yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Cuma demi sepiring mangkok kacang merah, dia melepaskan hak kesulungannya. Jadi saudara, pada zaman itu anak sulung itu memiliki hak atau otoritas. Dia punya otoritas sebagai anak sulung. Ke depan dia yang akan menjadi pemimpin di dalam keluarga itu. Bahkan yang berikutnya dia menerima ganda harta warisan itu dia lebih banyak daripada yang lain. Nah, ketika Esau menginginkan makanan yang dimasak oleh Yakub, Yakub bilang, aku akan kasih, tapi hak kesulunganmu kasih sama aku. Dan dia tidak peduli dengan otoritas kesulungannya, dia nggak peduli tentang kepemimpinan yang sudah Tuhan berikan. Dan memang apa yang dinubuatkan di Alkitab, yang Tuhan berfirman kepada Ribka ketika anaknya bertolak-tolakan di dalam kandungan, Tuhan bilang, ada 2 suku bangsa dalam perutmu, dan nanti anak yang kecil itu akan menaklukkan anak yang tua. Ternyata ini yang dinubuatkan. Jadi memang benar, sekalipun Esau terlahir sebagai anak sulung, tetapi kita lihat Yakub lah yang menerima kepemimpinan itu karena dia yang dipilih oleh Tuhan, saudara. Lalu di sini dikatakan akhirnya Esau memberikan hak kesulungan itu ketika Yakub berkata, juallah dahulu hak kesulungan itu. Jadi kalau kita bertanya kok bisa hak kesulungan, sekarang kita mengerti saudara. Hak kesulungan itu pada waktu itu di zaman mereka adat istiadatnya itu yaitu memiliki hak warisan ganda, memiliki otoritas yang kemudian akan menjadi pemimpin menggantikan orang tua atas keluarga itu. Tapi Yakub tidak peduli dengan itu semua karena memang berarti dia orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga hanya demi semangkok makanan dia menjual. Lalu dia akhirnya bersumpah kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya itu kepadanya. 34, lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Dia pandang ringan, saudara. Ia cuma demi sepiring semangkok kacang merah. Kalau orang Manado bilang tuh brenebon, sop brenebon. Memang kalau udah makan brenebon tuh udah lupa segalanya Tapi jangan jual hak kesulungan gara-gara brenebon, saudara. Lalu akhirnya dikatakan di sini dia memberikan hak kesulungan itu. Dia nggak peduli dengan otoritas, bahkan berkat-berkat rohani yang akan Tuhan berikan. Esau menukarkan keuntungan yang kekal dari hak kesulungannya dengan kesenangan sesaat dari makanan. Betapa merugikan, saudara, cuma karena makanan. Dia bertindak berdasarkan kata hatinya dengan memuaskan keinginan yang sesaat saja saat itu tanpa berpikir bahkan akan akibat-akibat jangka panjang dari apa yang akan ia lakukan.
Kita juga dapat mengambil hikmah dari kisah ini, saudara. Kita dapat jatuh dalam perangkap yang sama. Hati-hati hanya demi keinginan sesaat, kedagingan, sehingga kita menjual pelayanan kita cuma karena kenajisan, percabulan. Kita menjual hak berkat-berkat kita dan kita menukarkannya dengan sampah. Banyak orang lebih memilih untuk hidup menikmati dagingnya daripada taat kepada Tuhan, sehingga dia melupakan ya berkat-berkat Tuhan yang akan dicurahkan itu terhalang karena dosa-dosa. Ya, kita melihat di sini tindakan spontan yang dilakukan oleh Esau ini, dampaknya itu sangat panjang. Seringkali ya kejatuhan yang hanya sesaat itu bisa berdampak sangat panjang dalam hidup kita, pelayanan kita, rumah tangga kita, anak cucu kita. Karena itu hati-hati, saudara. Ya, pada mulanya dia mungkin merasa sangat puas ya dengan apa yang dia dapat, cuma sepiring mangkok kacang merah itu. Tapi kemudian ya kesenangan yang hanya instan itu ya seringkali tidak bisa ya melihat masa depan yang lebih besar yang Tuhan sudah janjikan. Lalu dikatakan di sana ya dia memberikan, saudara, semua hak kesulungan yang sudah diberikan kepadanya itu. Ya, maka dikatakan di sana kalau kita lihat ya, di situ Tuhan berkata, ya lalu akhirnya dia tanpa berpikir panjang ya menukarkan yang sudah Tuhan berikan kepadanya. Saudara, kita belajar ya. Hari ini kita jangan hanya karena kenikmatan sesaat kita menukarkan berkat-berkat rohani yang sudah Tuhan berikan dan janjikan dalam hidup kita. Ingat ya, jangan sampai kita kehilangan ya hak-hak rohani, janji-janji Tuhan hanya karena demi keinginan daging, keinginan sesaat yang kita mau. Ya, kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita kepekaan, lebih dan lebih lagi melihat ke depan. Ada begitu banyak janji dan hak-hak dalam kehidupan rohani yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita siapkan hati kita, saudara. Kita mau renungkan firman ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami percaya, kami belajar banyak hal malam ini dari kisah bagaimana Esau melepaskan hak kesulungannya dengan begitu mudah. Dan dia rela kehilangan semua hak-hak rohani, berkat-berkat rohani yang sudah Tuhan janjikan. Hanya demi keinginan sesaat, hanya demi kenikmatan sesaat. Ajar kami Tuhan hari ini untuk mengerti bahwa ada begitu banyak janji-janji Tuhan. Ada begitu banyak hak-hak rohani yang sudah Tuhan berikan bagi kami ketika kami mau taat kepada firman-Mu, menjadi anak-anak-Mu Bapa. Ajar kami tidak menukarkan semua hak rohani itu, berkat rohani itu dengan kesenangan sesaat, kejatuhan sesaat dalam dosa. Ajar kami melihat ada rencana Tuhan yang lebih besar di masa depan kami. Dengan kami terus menjaga hidup kudus, sedikit menekan keinginan-keinginan kami, menjaga jalan kami dari segala jalan kejahatan. Ajar kami untuk taat sungguh-sungguh kepada Tuhan, agar kami boleh menikmati hidup di dalam kebaikan dan kelimpahan yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak, orang tua kami, oma opa kami, agar kami boleh terus hidup dalam takut akan Tuhan. Anggota keluarga kami, keluarga besar kami yang belum mengenal Engkau, biarlah Tuhan juga anugerah-Mu boleh tercurah Bapa. Bukakan dan singkapkan setiap kebenaran-Mu. Kami juga terus berdoa Bapa, Engkau berkati Tuhan setiap mereka yang hari-hari ini dalam pergumulan yang berat Tuhan, dalam sakit penyakit, ada kesembuhan yang terjadi terutama dalam jiwa kami Bapa. Kami dalam nama Yesus perkatakan, kami letakkan tangan kami di bagian yang sakit, kami perkatakan dalam nama Yesus terjadi kesembuhan, terjadi kelepasan, terjadi pemulihan karena Tuhan yang menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang senantiasa ada di dalam Engkau, biarlah Engkau melindungi, menjagai Tuhan, agar kami dapat berkata bagi kami hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Tidak ada yang perlu kami takutkan karena Tuhan menjadi jaminan kami. Mereka yang ada dalam ikatan-ikatan kuasa kegelapan, yang ada dalam kenajisan, percabulan, minuman keras, obat-obatan terlarang, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, rokok, kemabukan,
bahkan narkoba, yang terikat dengan obat tidur, obat penenang, yang terikat dengan minuman keras, yang terikat dengan judi online, yang terikat dengan kepahitan, amarah, kebencian, ketakutan, kekhawatiran. Kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang bukan berasal dari Tuhan kami hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan, Engkaulah yang terus menyertai, melimpahi kami dengan anugerah-Mu Bapa, sehingga hidup kami boleh terus ada dalam perkenanan Tuhan. Engkau juga terus memberkati Bapa untuk setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, yang terlilit hutang piutang, yang ingin menjual aset. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati setiap mereka yang rindu punya keturunan, punya anak. Tuhan, bukakan kandungan yang tertutup. Tuhan juga mencukupi setiap mereka yang berkekurangan. Kami berdoa memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan terjadi atas Indonesia. Kami berdoa, Tuhan, biarlah turunlah kiranya berkat anugerah atas bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan memberkati Bapak Presiden Jokowi. Tuhan memberkati seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan menyertai. Bahkan kami berdoa biar anugerah Tuhan tercurah atas bangsa dan negara kami. Damai sejahtera-Mu turun, hujan pertobatan terjadi dari Sabang sampai Merauke. Diberkati tanahnya, air, laut, udara, diberkati penduduknya. Orang-orang berbalik dari jalan yang jahat, bertobat kembali kepada jalan yang benar, meninggalkan dosa-dosa, sehingga Indonesia boleh dipulihkan Tuhan. Kami berdoa juga untuk seluruh bangsa-bangsa yang ada di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Secara khusus kami terus berdoa buat Ukraina dan Rusia. Tuhan, Engkau terus turut bekerja. Biarlah Engkau melembutkan hati para presiden ini Tuhan. Kami taklukkan segala roh kekerasan hati, supaya boleh terjadi perjanjian damai dan ada pertobatan yang sungguh-sungguh terjadi. Orang mencari Tuhan, kebangunan rohani boleh terjadi di sana. Terima kasih Bapa. Kami percaya di tengah masa pandemi ini pemeliharaan Tuhan sempurna. Tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan massal. Kami buka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam hidup-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu. Karena itu turunlah kiranya berkat dalam nama Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus turun ke atas hidup-Mu mulai hari ini, bahkan sampai kalian kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati.